Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Ya, kita lagi bersantai-santai ada di balkon rumah, bersantai dengan berpanas-panasan, melihat kolam dari atas. Masya Allah, kok kayaknya luas banget ya. Baru nyadar. Alhamdulillah, kita nikmati, kita syukuri rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-temanku sekalian yang lainnya mendapatkan rezeki yang berkah, barokah dan melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cara mendapatkan rezeki yang berkah, melimpah dan barokah itu gimana? Yang pertama, banyak sedekah. Yang pertama lagi, jangan sampai ada harta yang bukan milikmu yang ada di dirimu. Jangan sampai menyimpan harta yang bukan milikmu. Lalu kalau punya utang, segera selesaikan. Jangan hidupmu terbebani dengan hutang. Itu. Jangan ada harta anak yatim atau harta orang fakir miskin yang tidak tersampaikan di hartamu itu. Itu penting. Karena harta yang ada di diri kita itu sejatinya bukan milik kita sendiri, tapi Allah menitipkan ke kita bukan untuk diturun-turunkan kepada sanak famili atau anak keturunan kita, tapi lebih ke manfaatnya adalah untuk disampaikan ke fakir miskin, ke anak-anak yatim yang perlu kita perhatikan dan pelihara. Seperti itu manfaat dari tujuan Tuhan memberikan kita harta yang berlimpah seperti itu. Namun jika lupa bahwa harta itu adalah titipan Tuhan dan lebih meyakini bahwa harta yang ada pada diri kita itu adalah milik kita sendiri, ya siap-siaplah hancur. Itu aja. Nah, alhamdulillah aku cerita sedikit ya. Ini sekalian aku juga mau promo dagangan aku yang baru, yaitu sebuah gudang yang luasnya 1630 meter itu. Sangat luas sekali dan itu peruntukannya memang untuk usaha. Itu ada di wilayah usaha ya. Di mana pantasnya orang-orang pengusaha yang membelinya nanti. Dan di situ saya mendapatkannya tidak mudah ya, bukan berarti susah. Saya sebenarnya mudah-mudah aja. Semua itu apapun yang bisa saya lalui, apapun yang bisa saya kerjakan itu artinya mudah gitu. Tapi bukan berarti terus mudah saya nggak mencret-mencret gitu. Saya mencret-mencret ya. Saya masuk angin, buang-buang air besar karena saya kaget. Ternyata lelang itu pembayaran pelunasannya ada batas waktunya. Batas waktunya adalah 7 hari. Tidak dihitung Sabtu dan Minggu. Akhirnya berapa? 5 hari. Sedangkan danaku gak ready. Danaku harus narik juga. Sedangkan danaku gak segampang narik ATM. Gak segampang mobile banking. Enggak. Jadi harus ada penarikan surat menyuratnya, ada approval, terus pengirimannya juga nggak tahu lah, pokoknya ada sistemnya yang dimana kurang lebih seminggu atau 2 minggu, panjang-panjangnya 2 minggu. Bayangkan ketika batas waktu pembayaranku selesai, duitku belum cair. Jadi bagaimana caranya biar aku tetap bisa bayar? Utang dong ya gitu. Akhirnya ngomong ke sini. Aku ngomong ke siapa aja itu, sampai ke teman-temanku aku pinjam duitnya. Ada yang gak punya, ada yang bisa tapi jadi gak bisa, ada yang gini jadi aduh pusing. 500 juta saya harus dapatkan 5 hari. Alhamdulillah 3 hari saya dapat 500 juta selesai. Akhirnya saya bisa membayar padahal danaku belum turun. Akhirnya dari mana?
Salah satunya ada yang ngutangin aku 100 juta. Ada yang ngutangin berapa lagi ya? 100 juta. Aku ngambil ini apa namanya? Kredit cardku. Masya Allah, qadarullah. Tadinya kredit cardku itu plafonnya hanya 50 juta dan aku tuh nggak terlalu tertarik dengan main kredit card gitu ya. Aku nggak suka utang-utangan. Ternyata Masya Allah ada manfaatnya untuk saya. 50 juta itu dari 3-4 bulan yang lalu itu dinaikkan plafonnya sama mbak-mbak bank itu. Bu, tak naikkan Bu menjadi 200 juta. Aku tuh nggak kesenengan gitu loh, kredit card tuh dinaikkan 200 juta tuh nggak kesenengan. Aku bilang aduh lah apa sih mbak nambah-nambah ya aku utang itu. Ya nggak usah dipakai lah Bu kalau misalnya nggak mau gitu. Ini kan free gitu loh, maksudnya di kartu kredit ini hanya dimiliki orang-orang tertentu, nasabah tertentu gitu loh, yang diberikan secara cuma-cuma tanpa banyak persyaratan. Terus keuntungannya kalau ke luar negeri itu juga ya nggak usah pakai izin-izin bukain ya, aku mau ke luar negeri tolong di setting ini bisa dipakai untuk belanja ke luar negeri, nggak usah gitu karena udah Mastercard gitu, bukan Visa lagi, udah Mastercard, jadi udah bisa dipakai di seluruh dunia itu ATM ku. Jadi besok kalau kita mau jalan-jalan ini ke Uzbekistan, ke Pakistan, Palestina itu tinggal colok-colok gini aja. Terus belakangnya baru mikir bayarnya ya. Aduh, mudah-mudahan nggak pusing. Nah, itu dinaikkan 200 juta. Akhirnya kemarin bisa aku ambil power cash gitu ya. 250 itu budgetnya, besaran plafonnya. Tapi udah kepake 50 juta. Akhirnya Mbak, aku pakai ya ini power cash ya, bisa nggak? Oh bisa Bu, keluarlah dia 210 juta kalau nggak salah gitu. Jadi turun, kebantu itu 200 juta. Terus kebantu lagi saudara sepupu dari suamiku bantu 100 juta. 300 juta, kurang 200 juta guys gitu. Aku mikir muter, makanya aku wajar kalau aku sampai murus-murus ini kemarin. Akhirnya karena udah buntu ya, jaga no temen, jaga no apa gitu kan, aku nggak boleh jaga no karena ini urgent banget karena ada batas waktunya. Saya punya mas-masan gitu ya, saya dulu waktu masih bujang itu suka beli kalung, suka beli apa kalau dapat arisan gitu ya. Terus itu aku pakai ke Gaden. Akhirnya pergi ke Pegadaian. Jadi ini sekali-kalinya aku pergi ke Pegadaian. Aku tuh sebenarnya mualu Besti, mualu aku sebenarnya pergi ke Pegadaian. Cuman gimana ya, ada hal yang aku pertaruhkan gitu loh. Yaitu apa? Dana aku yang sudah aku setor tadi untuk main ikut lelang tadi, kalau nggak aku perjuangkan, habis itu lenyap masuk ke kas negara karena aku wan prestasi tidak jadi menebus rumah. Kalau nggak ada duitnya, ya kan jadi bagaimanapun aku harus menebus kekurangannya gitu. Bukan aku nggak punya duit sekali lagi, tapi duitku lambat datang gitu loh. Akhirnya aku ke Pegadaian. Ke Pegadaian itu sampai seluruh, pertama gelangku aja. Pertama gelang-gelang aja sama ada emas batangan gitu. Aku punya, aku taruh di Gaden tuh dikasih berapa? 100 juta. Ibu butuhnya berapa? Itu ditaksir berapa Pak? Aku kan nggak maksa-maksa orang ya, maksudnya aku nggak mau berlebihan lah gitu. Ini maksimal 100 juta Bu, oke lah taruh gitu. Aku pikir tinggal 100 juta. Lah yang 100 juta itu pikirku ada lagi dana yang akan aku ambil dari dolarku yang sedikit itu. Ternyata itu juga lambat juga. Begitu ada kabar ini lambat datang, waduh besoknya aku ke Pegadaian lagi. Jadi sekarang ke Pegadaian, besok ke Pegadaian lagi karena ada kabar bahwa lambat datang lagi yang danaku yang akan aku tarik di bank itu. Akhirnya aku muter lagi. Aku tuh sampai nggak bisa mikir, cuman bisa gini aja. Anak-anak di rumah itu kayak mama buka ini brankas, ambil semua perhiasanku, kumpulin. Aku nggak mau tahu ya itu berapa, langsung aku ke Gaden. Ternyata laku sampai 87 juta, luar biasa. Itu gelang,
giwang yang tinggal satu. Itu pun aku masukkan loh, saking aku butuh duitnya gitu. Bu, ini tinggal satu gini Bu. Iya nggak apa-apa, sudah taruh aja sekalian, aku bilang gitu kan, lumayan buat tambal-tambal gitu. Hanya laku 87 juta, Masya Allah. Masih kurang itu Besi. Setelah aku pulang, aku hitung-hitung lagi dana-dana yang akan keluar, itu aku hitung terus. Jadi aku hari-hari selama 5 hari itu hitung itu terus ngitung terus. Akhirnya ketemulah kurang 30 juta. Nggak terlalu pusing. Aku cuman mikir gini, ini kalau aku nemu 3 orang aja, aku pinjam 10 juta, 10 juta, 10 juta, selesai gitu loh permasalahanku, aku gitu. Tapi masalahnya siapa 3 orang ini kan gitu. Aku pikir kan uang 10 juta itu kecil ya gitu. Uang 30 juta itu kecil, tapi ternyata besar ya bagi orang lain gitu loh. Dan bagi aku saat itu juga besar karena nggak punya. udah keluar semua. Akhirnya apa mobil ya digadein, tapi aku malas gitu loh, mobil itu terlalu gede, harganya ringan, males sih. Padahal aku cuman butuh 2-3 hari aja pinjemnya itu. Aku akhirnya punya akal, oh ya aku tak telepon buleku gitu. Akhirnya aku telepon buleku, aku tanya buleku, aku bilang kalau aku tinggal 30 juta, punya duit nggak gitu, 10 juta deh gitu. Ternyata buleku bilang adalah kalau 30 gitu. Ternyata boleh punya uang 40. Ya udah aku ambil semua. mohon maaf ya Bule, mohon maaf. Ini udah terakhir. Begitu pertolongan terakhir dari buleku itu, aku bisa bayar besoknya. Gagah aku ketika Mas Gusti tanya, Bu, dananya siap Bu, siap Mas gitu. Mbak Suci juga nanya, Bu gimana non sewu, dan dananya apa sudah siap Mbak, karena dia udah juga aku sabatin, Mbak cariin duit dong, berapa ratus juta itu kan, tapi Mbak Suci nggak bisa nyariin kan. Akhirnya tapi sudah bantu power cash, bantu naikin, tiba-tiba dinaikin apa namanya kartu kredit, itu udah ngebantu banget itu. Jadi udah Mbak, katanya malah Mbak Suci, ih ibu hebat, cepet banget. Nggak tahu, aku sampai ke gaden loh, ini sampai kenal sama satpam gaden itu. Aku sebenarnya malu gaden, tapi itu pertolongan kamu yang paling depan lah gitu loh. Jadi kalau memang kamu butuh duit, yang kamu punya cepet gadein aja, asalkan memang ada dananya kamu nanti buat nebus. Itu berapa, 100 juta itu cuma 1 juta 200 apa 1 juta 100 gitu loh, dalam nggak sampai 2 minggu aku, per 2 minggu lah kalau bunganya itu ya, cuma 1 juta berapa. Kalau ke orang lain balas budinya gimana itu, mending ke gaden. Iya kan, mending ke gaden. Alhamdulillah udah, Masya Allah kemarin pertolongannya. Jadi orang tuh nggak tahu gitu, aku tuh yang kayak begini tuh, orang taunya itu enak aja, taunya wih beli aset baru, wih gini ini nih. Kamu nggak tahu gitu, belinya itu dengan berdarah-darah, kepesing-pesing. Nggak ada orang tahu gitu. Ya udahlah, nggak usah dikasih tahu. Ya makanya benar kalau orang itu taunya kita happy, seneng, kaya, makmur, tentram dan damai. Ya karena kalau waktu kepesing-pesing kamu orang nggak tahu kita ada dalam rumah ya kan. Kalau kita lagi sedih, nggak bisa apa ya, mikir, stres, orang nggak tahu kan. Nggak mungkin aku stres ada di jalan ya kan. Pasti aku mikir itu ada di dalam kamar. Jadi nggak ada orang tahu. Itu sebabnya orang hanya tahu di luar gua aja. Dalamnya gimana otakku ini berputar munyer kayak gangsing, itu orang nggak tahu. Alhamdulillah aku percaya sama Allah. Ya Allah, aku mau tidur, karena aku nggak bisa tidur loh, karena 500 juta aku harus dapatkan dalam waktu 5 hari. Ya Allah, aku mau tidur karena aku nggak mau buang-buang air terus sampai malam kan, sampai jam 12 malam itu aku masuk angin itu. Aku mau tidur ya Allah, aku percaya sama kamu ya Allah, bahwa ini rumah, ini gudang pemberianmu, rezeki darimu, dan pasti
engkau juga mempersiapkan dananya. Aku sangat percaya sama Allah. Akhirnya aku tidur, dan besok paginya sebelum subuh aku udah bangun lagi, sholat hajat, sholat tahajud sampai subuh. Habis subuh aku nggak tidur, aku nggak ke kolam, aku langsung ke rumah ibuku, salim ke ibuku. Bu, aku salim sama ibuku, nanya, kamu ngapain kok tumben kesini subuh-subuh? Iya, aku mau minta doa, aku bilang gitu. Satu-satunya tempat aku minta doa saat ini kan ibuku itu, yang manusia ya. Aku minta doa, ibuku senyum-senyum ketawa gitu, karena tahu aku pusing nyari duit 500 juta. Terus aku mau cari utangan. Semoga dilancarkan sama Allah, karena aku harus menebus rumah ini. Kalau enggak, duitku yang panjer 230 berapa juta itu hilang. Sayang kan? Kalau aku beli, aku untungnya miliaran gitu. Jadi ya aku lebih baik berdarah-darah, kepesing-pesing, muntah-muntah. Nggak apa-apa, aku jatuh-jatuh sakit-sakit seperti itu nggak apa-apa. Yang penting ini terbeli. Orang nggak tahu gitu. Jadi kalau ada orang sukses, orang bahagia, orang seneng, kalau bisa jangan dilihat itunya, nanti kamu jadi iri. Lihat penderitaannya, lihat perjuangannya. Kamu sanggup nggak kayak dia? Kamu sanggup nggak 5 hari suruh cari duit 500 juta? Kamu sanggup nggak? Aku tanya. Nggak sanggup gitu loh. Nggak sanggup gitu loh. Lingkungan kita ini nggak ada punya duit semua. Aduh, jadi susah nyari duit, itu susah gitu loh. Jadi jangan, emang bener ya, bener-bener ya gitu, susah banget. Nah, habis itu terakhir aku yang pinjam duit buleku itu 4 hari aku kembalikan. 3 hari keluar, dan aku keluar, boleh, dan aku keluar gitu. Terus aku transfer hutang-hutang itu aku transfer termasuk ke Gaden tuh. Aku datang, aku transfer, malah sama Gadennya, loh kok diambil sekarang sih Bu? Loh mana ada ya orang nyaur hutang kok malah dia sedih gitu loh. Aku sampai heran gitu loh, kok bisa ya? Aku pulang nanya ibu, Bu kok bisa ya aku nebus barangku kok orangnya sayang gitu ya, kok diambil semua, nggak separuh aja, nanti nggak butuh duit. Padahal kan enak ya, maksudnya dia kita sahur tuh kan enak ya, kata ibuku. Lah kalau nggak sahur kan enak, bunganya tambah gede. Oh iya. Jadi kalau di sahur kan nggak susah. Kalau di sahur cepet-cepet itu sih Pegadaian itu tambah sedih, dia sedih. Tapi terima kasih Pegadaian, memang kau memecahkan masalah tanpa masalah. 200 juta aku dari situ ya, dengan menyimpankan. Justru mas-masku tadi aku bawa pulang itu gilap-gilap loh, jadi dicuci. Jadi sebenarnya kalau punya mas-masan dan butuh dana fresh gitu, taruh aja di Pegadaian, sekalian dicucikan sama dia. Masya Allah, terima kasih. Aku bilang aku nggak kesini-sini lagi. Mudah-mudahan aku nggak kesini-sini lagi, kecuali kalau untuk beli Mas Antam atau apa sih oke lah. Tapi kalau untuk utang-utang gitu, mohon lah sama Allah, janganlah kita terjerat hutang. Amin ya rabbal alamin.